Implementasi kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Oke, nah di sini saya ada membuat pengertian kurikulum. Sebenarnya kalau pengertian kurikulum ini ada banyak ya. Jadi saya ambil yang dari KIR-GF. Itu katanya adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itu kata si KIR kalau dari pengertian kurikulum. Kalau dari BEPHAM, kurikulum itu adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran, bahan ajar yang diberikan untuk peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, disiplin ilmu, rumusan masalah dan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari undang-undang itu tahun 2003 nomor 20 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan nasional. Oke. Sejak Indonesia merdeka tahun 45, itu di Indonesia semakin berkembang dan perhatian dari pemerintah untuk kurikulum ini ada dalam 4 periode. Yang pertama adalah sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Berapa kali sih kurikulum kita ini berubah? Ada yang bisa bantu saya menjawab, Bapak Ibu? Boleh dihidupkan unmute-nya? Ada yang tahu berapa kali sih perubahan kurikulum kita di Indonesia dari masa ke masa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Para pengajar hebat dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ada? Ada? Bu, bisa tunjuk salah satunya, Bu? Boleh, silakan. Berapa kali sih? Ada bisa menjawab Bapak Ibu? Berapa kali sih perubahan kurikulum kita? Pas? 11 kali, benar nggak ya, Bu? 11 kali? Oke, Ibu Carolina menjawab 11 kali. Dari mana Ibu asalnya, Ibu? Dari tahun berapa ya? Enggak, maksud saya Ibu dari asalnya dari mana? Sekolahnya, Bu? Sampai dengan sekarang ya? Iya. Saya dari Bekasi, Bu. Oh, dari Bekasi. Berapa kali, Bu? Boleh tahu? Dari tahun berapa ya? 11 kali ya, Bu? Saya sepertinya sudah banyak ya. Yang lain ada yang bisa kasih bisikan berapa kali perubahan kurikulum kita dari masa ke masa? Ada kira-kira atau pas? Pas ya? Oke. Jawabannya adalah 10 kali perubahan dari masa ke masa perubahan kurikulum kita ya. Jadi yang mempengaruhi perubahan kurikulum itu sebenarnya ada banyak sekali. Jadi ada unsur politiknya, sosial budaya, ekonomi, baru banyak hal ya yang membuat perubahan kurikulum itu terjadi. Jadi dan karena perubahan kurikulum ini ya, karena kan yang namanya perubahan kurikulum ini pasti tujuannya adalah untuk melihat untuk lebih baik lagi seperti itu. Jadi ya tujuannya sih seperti itu, baik tujuannya. Oke. Yang pertama itu adalah dari tahun 1947. Jadi sebenarnya nanti ini akan diterangkan lebih lanjut sama Prof ya. Saya cuma hanya sekilas saja menjelaskan. Jadi di tahun 1947 ini kurikulum kita ini adalah rencana pelajaran. Jadi kurikulum ini adalah dari zaman Belanda sebenarnya. Fokusnya ini adalah pendidikan pikiran dan pendidikan karakter. Oke. Di tahun 1952 kurikulum ini dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia.
Jadi dalam kurikulum ini pelajaran terurai sudah dapat dirincikan dengan mata pelajaran yang digunakan di dalam silabus. Oke, di kurikulum yang ketiga ini adalah 1964. Kurikulum ini adalah menerapkan program Pancawardhana. Jadi sebagai pembekalan di jenjang sekolah SD, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan cipta rasa karsa dan karya dan moral. Oke, jadi ini ada menjadi 5 kelompok bidang, yaitu moral, kecerdasan, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani. Lalu berubah lagi nih kurikulum di tahun 68. Nah, kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum terurai tadi yang di tahun 52. Jadi kurikulum ini terjadi perubahan dari program Pancawardhana tadi menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, kecakapan khusus. Nah, jadi di tahun 68 ini bertujuan untuk membentuk manusia menjadi Pancasila sejati. Itu tujuan dari kurikulum 1968. Di 1975 pendidikan orientasi pada masa tujuan ini diharapkan lebih efektif dan efisien. Jadi di kurikulum ini mulai dah dikenal dengan istilah satuan pelajaran atau rencana pembelajaran setiap satuan bahasaan. Jadi mulai terurai lagi ya kurikulum di tahun 75. Di tahun 1984 ini dikenal dengan kurikulum ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan seperti menggunakan metode CSBA atau cara belajar siswa aktif atau standar student active learning. Nah, di tahun Bapak Ibu sebentar. Di tahun 1994 ini dan suplemen kurikulum 199 ini lebih terkenal lagi ya sebenarnya. Kurikulum ini menerapkan revisi terhadap kurikulum selanjutnya yang dinilai tidak memiliki dasar perbedaan katanya di dalam kurikulum ini. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Nah, jadi kurang efisien kalau saya lihat di kurikulum ini. Lalu di kurikulum selanjutnya ini ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini kita kenal dengan istilah KBK. Berbagai kurikulum dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 dan kemudian digantikan dengan KTSP. Jadi 2006 kita mengenal dengan kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi, proses, pencapaian target kompetensi siswa, dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dari KBK dan dituangkan ke KTSP. Oke, nanti akan lebih lanjut dijelaskan sama Prof. Karena sejarah kurikulum. Selanjutnya adalah kurikulum K13. Nah, kurikulum K13 ini guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, tanya jawab, bernalar, penalaran yang tinggi. Kemudian untuk siswa itu sendiri tujuannya adalah untuk memajukan pengembangan pengetahuan si siswa tersebut. Oke, kurikulum 2013 ini sampai sekarang masih kita terapkan sampai sekarang dan revisi lah kita katakan ya, karena kita berubah lagi menjadi kurikulum K13 namanya. Oke, di sini saya ada buat ciri-ciri pembelajaran dari kurikulum dari mulai tahun 1947 sampai 2013. Bapak Ibu bisa lihat apa sih yang terjadi di dalam pembelajaran kurikulum 47 sampai 2013. Yang 47 tadi adalah pembelajarannya, ciri-cirinya adalah menekankan pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejati dengan bangsa lain. Berarti kita tidak hanya monoton di bangsa kita, tapi kita harus bisa bagaimana berdaulat dengan bangsa lain. Karena pada saat itu kita adalah masa-masa Belanda pada saat itu. Nah, di tahun 52 terdapat silabus pada mata pelajaran yang lengkap dengan satuan pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Di tahun 64
sistem pembelajarannya ini adalah pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana tadi, yaitu adalah tentang moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Di tahun 68, ini adalah perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Di tahun 1975 ini menekankan yang dengan menggunakan prosedur dari pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Apa tujuannya adalah untuk merancang metode, materi, dan tujuan pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Di tahun 1984, ciri pembelajarannya adalah mengusung proses skill, bagaimana kita mengolah skill kita dengan cara sistem CBSA atau cara belajar siswa aktif dengan berorientasi pada tujuan instruksional. Di tahun 94 dan suplemen 99 ini cara belajarnya adalah tujuan pembelajaran menekankan pada pemahaman konsep dengan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Ingat ya, tahun suplemen tentang bagaimana pemecahan masalah. Di tahun 2004 ini adalah setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa. Jadi kita udah mulai mengenal yang namanya KD gitu ya di tahun 2004. Di tahun 2006 ini adalah tentang Departemen Pendidikan Nasional. Sebentar Bapak Ibu. Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menekankan kerangka dasar dari KD, standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi dasar. Jadi udah masuk di KD, SKKD, dan SKL. Di tahun 2013 atau kurikulum K13, guru tuntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena pengembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dan mendapatkan informasi. Jadi di tahun 2013 ini guru itu jadi seperti keterbelakang. Kenapa? Karena di situ kan teknologi sudah berkembang. Jadi gampang sekali untuk mencari informasi. Sangat-sangat gampang. Jadi kalau gurunya tidak mengenal IPTEK, maka udah mendahului si murid. Jadi di tahun 2013 ini genjar, pada saat itu saya ingat ya, ibu saya pun, bukan ibu saya, sorry, ibu angkat saya pada saat itu kewalahan mengajar karena muridnya udah lebih pintar dari dia. Kenapa? Karena dia nggak bisa membuka IT, nggak bisa membuka laptop pada saat itu, komputer pada saat itu. Nah, jadi ketertinggalan itu bukan di ilmu pengetahuan dasar, tapi adalah teknologi. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada membuat tentang pengertian implementasi kurikulum. Tadi itu kan sekilas tentang sejarahnya. Nah, di sini ada pengertian implementasi dari kurikulum. Apa sih sebenarnya dari implementasi kurikulum ini? Jadi, menurut dari Brown, di mana Brown mengatakan implementasi itu adalah sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, sedangkan kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari mulai dari start ke finish. Jadi bayangkan bagaimana maksudnya dari si Setiawan ini yang diuraikan dari si Welpensky dan Usman adalah mengatakan implementasi itu adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, sedangkan kurikulum diartikan sebagai jarak. Berarti kurikulum ini bagaimana kita memulai sebuah pertandingan dan kita harus menyelesaikan pertandingan itu, seperti itu. Hal ini dapat dimaknai bahwa kurikulum adalah jarak waktu pendidikan yang harus dilalui oleh peserta didik yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan yang biasanya dibentuk dalam ijazah atau sertifikat. Nah, semuanya lari-lari adalah ke finish ya, itu dia. Oke, tahap implementasi kurikulum ini adalah tahap perencanaan. Menerapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita terapkan visi misi, bagaimana kita melaksanakannya? Dengan cara apa kita melaksanakannya nanti? Nah, di situ semua digodok. Bagaimana caranya? Perencanaan sebagai pihak yang terlibat apa-apa saja, siapa aja yang terlibat. Yang pasti stakeholder-nya itu harus masuk
Nah, ada kegiatan-kegiatan apa saja? Optimalkah nantinya? Bagaimana perannya, tugasnya, tanggung jawabnya masing-masing? Semua di dalam pelaksanaan. Lalu kita evaluasi. Di tahap evaluasi ini adalah bagaimana merupakan proses penilaian suatu berdasarkan kriteria tertentu yang harus menghasilkan kumpulan data dan informasi yang dibutuhkan. Jadi tahap implementasi kurikulum ini adalah bukan hanya kita sekedar merancang, bukan hanya kita sekedar melaksanakan, tetapi bagaimana kurikulum ini nanti akhirnya. Nah, jadi harus kita evaluasi kurikulum ini, gitu. Lalu setelah itu kita rencanakan. Membutuhkan perencanaan yang baik dan jelas mengenai bagaimana organisasi dan mekanisme implementasi, tahapan implementasinya bagaimana, kegiatannya apa yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan itu, kapan waktu pelaksanaannya harus kita rancang, siapa yang harus bertanggung jawab di dalamnya harus kita buat, bagaimana logistik apa yang diperlukan dan sumber daya apa yang harus ditambahkan. Nah, di dalam faktor-faktor di dalam faktor implementasi kurikulum ini adalah perencanaan, tetap perencanaan juga. Implementasi kurikulum membutuhkan perencanaan yang baik dan jelas. Sorry, itu tadi adalah faktornya ya, Bapak Ibu. Bagaimana ketersediaan dari logistiknya, sumber dayanya, ada nggak, tersedia nggak, seperti itu. Lalu adalah substansinya. Substansi ini adalah isi dari kurikulum itu. Substansi dari kurikulum itu harus mencapai yang namanya karakteristik kurikulum, apakah memiliki kejelasan, baik tujuan, pendekatan, ataupun tata kelolanya. Jadi, apakah kurikulum itu relevan sehingga memperkuat kontekstualitas dari implementasi nantinya, bagaimana kerangka konseptualnya, bagaimana dengan konseptual dari bahan ajarnya. Jadi menurut Newplet, dia mengemukakan bagaimana faktor substansi kurikulum. Apakah cross in the construction of the document, ada nggak konten errornya, ada nggak sedikit konten error ini, bagaimana kalau misalnya salah, apa yang harus dilakukan. Nah, lalu input dari kontennya gimana, nah ada nggak. Lalu faktor pertama atau kelemahan dalam konstruksi kurikulum, baik dari perencanaan maupun pengembangannya. Faktor kedua adalah kesalahan dalam hal isi kurikulum, dapat menyebabkan anak menerima materi yang tidak standar dan akan berimplikasi pada kemampuan anak yang kompetentif. Sedangkan faktor yang ketiga adalah kesesuaian dari isi kurikulum, yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan dari intelijensi, sosial, dan moral anak. Dari faktor pendidik, Altricher menyebutkan 3 faktor penting dari guru sebagai faktor-faktor yang membatasi implementasi kurikulum. Yang pertama adalah competence and attitude. Attitude-nya harus dilihat. Lalu decision making participation. Yang ketiga adalah quality of collegial relationship. Bagaimana sih sebenarnya hasil dari relationship-nya. Nah, yang ketiga faktor yang dikemukakan dari Altricher ini adalah baik kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi kepribadian maupun kompetensi sosial. Lalu dari faktor iklim dan budaya sekolah. Inovasi-inovasi baru dapat mencakup yang pertama, tema-tema yang diusung, tema kelola, pendekatan dalam proses pembelajaran, muatan isi kurikulum, apa-apa saja, sudah tercakup atau tidak, bagaimana sistemnya, lalu sistem penilaiannya. Inovasi membutuhkan perubahan dalam pola pikir, sikap, dan juga iklim serta budaya sekolah, sehingga guru dalam tugas kesehariannya membutuhkan perubahan mindset dari si anak didik. Ada nggak perubahan pola pikirnya dari sikapnya bagaimana? Lalu yang berikutnya adalah faktor sarana dan prasarana. Dalam implementasi kurikulum, sarana prasarana ini terdiri dari buku pembelajaran, laboratorium, peralatan dan bahan yang harus tersedia dalam rasio yang mencukupi. Dalam arti kata adalah kalau anak didik kita di sekolah 30, cukup nggak untuk menampung
dari sarana prasarana itu. Nah, itu harus kita pikirkan juga. Lalu media-media yang pembelajaran yang dapat berupa seperti media cetak, elektronik, maupun media berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan itu apa yang ada di dalam sekolah. Lalu aksesibilitas penggunaan sarana dan prasarana itu berpusat pada didik dan peserta didik. Jadi adapun sarana prasarana yang di sekolah, tapi kalau nggak bisa digunakan sama aja gitu. Jadi harus balance dia. Lalu faktor yang berikutnya adalah faktor peran kepala sekolah. Nah, fungsi manajerial kepala sekolah ini adalah seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan. Nah, jadi kepala sekolah di sini berperan sangat aktif seharusnya dalam faktor implementasi kurikulum. Menurut Dimba, mengemukakan itu 5 aspek penting peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum. Yang pertama adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisir kegiatan pengembangan seperti training, programs, workshop, staff development, meeting, dan by inviting experience. Jadi kepala sekolah ini lebih apa ya? Bagaimana sih caranya diadakan guru-guru itu untuk mengikuti workshop, bagaimana self development meetingnya, bagaimana inviting experience-nya. Jadi harus dilengkapin sama kepala sekolah. Lalu mengembangkan strategi implementasi yang beragam untuk membimbing guru yang tadi ya. Lalu melakukan kolaborasi dengan menggunakan stakeholder dalam mata kelola perubahan kurikulum, yaitu melibatkan stakeholder. Stakeholder itu ada banyak ya. Lalu dalam manajemen implementasi dan melibatkan orang tua dalam implementasinya. Nah, di sini ada model-model implementasi kurikulum. Yang pertama adalah Concern Basic Adoption Model atau CBAM. Ini adalah model adopsi berbasis penyikapan, merupakan kerangka kerja konseptual yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi kemungkinan perilaku guru di seluruh sekolah dalam melakukan suatu bentuk perubahan guna meningkatkan pembelajaran, dalam hal ini memberikan inovasi dalam pembelajaran yang berbasis kurikulum. Yang kedua adalah The Innovation Profile Model. Model ini adalah dikembangkan oleh Ledward. Jadi dia mengatakan memungkinkan guru dalam mengembangkan kurikulum, pengembangan profil atau gambaran yang menjadi hambatan dalam melakukan perubahan sehingga guru dapat mengatasi hal tersebut. Yang ketiga adalah model teori model atau Trust Opening Relations dan Independence. Model ini mengembangkan berdasarkan kepada orientasi kurikulum transformation, model TORI biasanya lebih kita kenal. Ini memberikan suatu skala yang membantu para guru mengidentifikasi seberapa besar sih lingkungan sekolah dapat menerima atau mengimplementasikan suatu inovasi termasuk dalam implementasi kurikulum serta memberikan panduan untuk memudahkan implementasi dalam perubahan kurikulum. Oke, jadi banyak sebenarnya model yang kita terima sebenarnya. Oke, baiklah Bapak Ibu, sekian penjelasan saya untuk implementasi kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Jadi kalau misalnya kita gunakan model implementasi itu sebenarnya ada banyak sekali. Jadi tergantung kita aja menempatkannya seperti apa. Oke, saya serahkan ke moderator Ibu